Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar matematika tentang luas dan keliling segitiga. Langsung saja kita mulai. Keliling segitiga. Keliling segitiga dapat dihitung dengan rumus. Keliling sama dengan sisi ke-1 ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Atau dengan singkat ditulis keliling segitiga sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Kita lihat ini gambar sisi yang pertama, kemudian sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Dari segitiga ABC. Contoh soal 1. Hitunglah keliling segitiga ABC berikut ini. Ada gambar segitiga ABC, panjang AB-nya 15 cm, panjang BC-nya 14 cm, dan panjang AC-nya 13 cm. Penyelesaiannya, pertama kita tulis terlebih dahulu sisi 1 kita simbolkan S1, yaitu kita ambil misalkan sisi satunya AB. Untuk memilih sisi yang pertama mana boleh saja, terserah kita mau ambil yang ini atau yang ini atau yang ini, semua bebas, tidak ada ketentuannya. Cuman biasanya kita ambil yang abjadnya paling awal sendiri, yaitu AB sama dengan 15 cm. Kemudian untuk sisi 2-nya AC 13 cm dan sisi ketiganya kita ambil 14 cm. Kemudian ditanyakan kelilingnya, kita coba menjawab. Kelilingnya tadi sisi tambah sisi tambah sisi ya. Sisi yang pertamanya 15 cm, kemudian ditambah 13 cm, ditambah 14 cm. Hasilnya 42 cm. Jadi keliling dari segitiga ini adalah 42 cm. Contoh soal yang kedua. Diketahui keliling segitiga ABC adalah 90 cm. Jika perbandingan panjang sisi-sisi segitiga tersebut AB banding BC banding AC itu masing-masing 7 banding 8 banding 15, maka tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC tersebut. Kita jawab. Yang pertama kita misalkan dulu untuk panjang AB-nya kan perbandingannya 7. Kita misalkan 7A. Kemudian untuk BC-nya kita misalkan 8A. Untuk AC-nya kita misalkan 15A. Pasti kalian bertanya, kenapa kita misalkan A? Dalam permisalan ini kita bebas, kita memakai huruf abjad, mau pakai A, B, C, D, terserah, bebas, boleh. Yang perlu ditekankan, kenapa kita menggunakan permisalan ini? Karena dalam perbandingan itu adalah suatu nilai terkecil dari masing-masing ini. Jadi entah ini nilainya berapa itu dibagi berapa. Nah, kita nggak tahu kan, sehingga hasilnya seperti ini. Karena perbandingan dari pembagian adalah perkalian, maka kita misalkan dengan kali, jadi 7 kali A. Ini permisalan. Keliling berarti AB tambah BC tambah AC. Kelilingnya tadi 90, kemudian AB-nya 7A, BC-nya 8A, AC-nya 15A. Kita jumlahkan karena ini variabelnya sama, jadi 30A. 90 sama dengan 30 kali A, artinya 30 kali berapa biar 90. Jadi A-nya kita peroleh dari 90 dibagi 30, menghasilkan 3. Sekarang kita masukkan dari permisalan tadi AB 7A. 7A artinya 7 kali A. A-nya 3, berarti 7 dikali 3, hasilnya 21 cm. Untuk BC itu 8A, maka 8 dikali 3,
hasilnya 24 cm. Untuk AC itu 15A, artinya 15 kali A berarti 15 kali A-nya 3, menghasilkan 45 cm. Jadi panjang sisi segitiga ABC tersebut yaitu 21 cm, 24 cm, dan 45 cm. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Kita lihat segitiganya ini ya. Tentukan keliling segitiga ABD. Segitiga ini ya, kita menentukan keliling segitiga ini. Jawab, keliling segitiga adalah sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga. Sisi pertama AB, sisi kedua AD, sisi ketiga BD. Untuk panjang AB 30 cm, AD 25 cm, dan BD itu 16 cm. Sehingga kita jumlahkan ini semuanya memperoleh 71 cm. Jadi keliling segitiga tersebut yaitu 71 cm. Contoh soal yang keempat. Diketahui seutas kawat dibengkokkan membentuk segitiga dengan perbandingan panjang sisi-sisinya yaitu 3, 5, 6. Jika sisi terpanjang tersebut adalah 48 cm, tentukan panjang kawat tersebut. Misal sisi yang pertama kita misalkan 3A, kemudian sisi yang kedua 5A, dan sisi yang ketiga 6A. Ingat kenapa kita memisalkan dengan simbol huruf dan sudah kita pelajari seperti contoh yang sebelumnya. Panjang sisi terpanjang 6A, karena dari 3, 5, 6 yang paling panjang adalah 6. Jadi kita ambil panjang sisi terpanjangnya 6A. Panjang sisi terpanjang 48 cm dan 6A berarti 6 kali A. 48 cm sama dengan 6 kali A, artinya 6 kali berapa? Hasilnya 48. Berarti A sama dengan 48 bagi 6, hasilnya 8 cm. Sehingga kita masukkan ke sisi yang pertama 3A, berarti 3 kali 8, hasilnya 24 cm. Sisi yang kedua 5A, berarti 5 kali 8, hasilnya 40 cm. Jadi panjang kawat itu sama dengan keliling segitiga. Keliling segitiga berarti penjumlahan dari semua sisinya, yaitu 24 tambah 40 ditambah 48, sehingga hasilnya 112 cm. Saatnya kita mempelajari tentang luas segitiga. Perhatikan agar lebih jelas dan lebih bermakna. Dalam mencari luas daerah segitiga ada dua cara. Di sini saya bagikan. Cara yang pertama, kita perlu menggunakan kotak-kotak. Gambarlah sebuah segitiga sembarang dengan ukuran alas dan tinggi sembarang pada kertas berpeta. Kita buat. Kemudian potong menurut sisinya. Jadi kita potong. Kita potong ya. Langkah selanjutnya, tentukan mana saja yang merupakan sisi alas dan tinggi segitiga. Kita tentukan ini alas segitiga dan ini adalah tinggi segitiganya. Potong menurut garis tengah tinggi bangun apa saja yang terbentuk. Jadi kita potong ini setengahnya ini ya, karena ini kotaknya 4 berarti 2 kotak, 2 kotak. Kita potong. Kita pisahkan. Pada bangun segitiga, potonglah menurut garis tinggi. Bangun apa saja yang terbentuk. Kita coba, kita potong ya menurut garis tingginya. Pada bagian segitiga berarti ini ya, kita potong tingginya. Kita pisahkan membentuk dua segitiga ya.
Kemudian bentuklah potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Kita balik, kita tarik ke sini. Iya, ini juga kita balik, kita tarik ke sini. Nah, sekarang membentuk persegi panjang. Ternyata luas segitiga itu sama dengan luas, ya, sama dengan luas. Coba kita lihat. Yang pertama, lebar persegi panjang itu sama dengan tadi adalah setengah tinggi segitiga. Tadi tinggi segitiganya kan di sini ya. Nah, berarti setengahnya. Kemudian panjang persegi panjang itu adalah alasnya segitiga ini tadi ya. Berarti luas segitiga itu sama dengan setengahnya luas dari persegi panjang. Karena luas persegi panjang kali lebar, maka luas segitiga adalah alas dikali setengah tingginya ini tadi ya. Berarti atau bisa ditulis luas dari segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ini cara yang pertama. Kita masuk cara yang kedua untuk menentukan luas segitiga. Yang pertama kita siapkan kertas berpetak juga. Kemudian gambarlah dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Berarti sama ya pada kertas berpetak. Kongruen artinya sama. Potong menurut sisinya. Kemudian tentukan mana sisi alas dan tinggi. Kita misalkan ini alas, ini tingginya. Ini juga alas, ini merupakan tingginya. Susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Berarti kita ini putar searah jarum jam, kemudian kita tarik ke sini. Iya, membentuk persegi panjang. Karena dua segitiga sudah membentuk persegi panjang, maka alas segitiga itu apanya persegi panjang dan tinggi segitiga itu apanya persegi panjang? Ya, alas segitiga tadi menjadi panjang persegi panjang dan tinggi dari segitiga tadi membentuk lebar persegi panjang. Sehingga dapat disimpulkan karena rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas dua segitiga adalah L sama dengan A kali tinggi. Ini merupakan luas dari dua segitiga. Karena kita mencari luas segitiga satu aja, maka luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini merupakan cara mencari luas segitiga, cara yang kedua. Kita masuk ke bagian contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 12 cm dan panjang sisi yang lain adalah 30 cm. Jika tinggi dari segitiga tersebut 9 cm, maka tentukan keliling dari dan luas dari segitiga sama kaki tersebut. Kita lihat gambarnya. Solusi. Panjang 12 ini berarti AC ini 12, AB-nya juga 12 cm. Kemudian panjang sisi yang lainnya 30 cm. Keliling sama dengan AB tambah AC ditambah BC. AB-nya 12 ya, AC-nya 12, BC-nya 30. Ditambah semua yaitu 54 cm. Untuk luasnya tadi sudah dicari, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya ya 30, tingginya ya 9. Ingat, tinggi itu ya adalah perpotongan yang membentuk sudutnya itu siku-siku.
tegak lurus dia. Sama dengan setengah kali 30 kali 9, 270 dibagi 2, yaitu 135 cm kuadrat. Kita masuk contoh soal yang kedua. Pada segitiga PQR di bawah ini, PQ 6 dan tingginya adalah 4. Tentukan luasnya. Luas segitiga PQR, berarti setengah kali alasnya 6, tingginya 4, berarti 12. Ya. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di samping. Jika diketahui luas segitiga di samping 10 cm kuadrat, tentukan tinggi segitiga tersebut. Kita mencari tingginya ini, berapa? Kita jawab, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya mana? Ya, alasnya 5 ini ya, bukan AC. Alasnya kan segitiga ABD. ABD. Yang ditanyakan segitiga ABD, berarti alasnya AD 5 cm, tingginya belum diketahui, kita misalkan T. Luasnya tadi 10 cm kuadrat. Kita kalikan ini berarti 1 dikali 5, 5 per 2. 10 sama dengan 5 per 2 kali T. Berarti T-nya ingat, ketika ini 5 per 2 pindah ruas, berarti karena kali berarti menjadi bagi. 10 dibagi 5 per 2 sama dengan T. Ingat 10 itu adalah 10 per 1. Kita jadikan kali, berarti dibalik belakangnya 2 per 5. Memperoleh 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Berarti tingginya 4 cm. Catatan. Jika ditanyakan luas segitiga ABD, maka luasnya itu setengah kali alas kali tinggi. Dengan alasnya 5 ini ya, AD alasnya, dan tingginya 4, yaitu BC. Hasilnya 10 cm kuadrat. Ini yang banyak kali salah. Sering siswa SMP mengerjakan dengan tingginya itu AB atau BD. Nah, ini salah. Tingginya adalah kan harus tegak lurus. Contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar segitiga di samping segitiga ABC. Jika diketahui panjang AC itu 26 cm dan luas segitiga ABC adalah 65 cm kuadrat, maka tentukan panjang BD. Berarti panjang ininya ya. Ini tinggi, karena ini tegak lurus kan dengan AC. Siku-siku. Jawab, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiganya 65 cm kuadrat dan alasnya AC, tingginya BD. Berarti kita masukkan AC-nya tadi 26, berarti BD-nya belum diketahui ya. Kemudian setengah kali 26, berarti 26 dibagi 2, menghasilkan, ya boleh langsung dijawab 13, atau boleh menggunakan cara seperti ini. Kita sambil belajar operasi pecahan ya. 26 per 2 kita pindah ruas, berarti menjadi bagi, karena di daerah asal itu kali. Berarti panjang BD 65 dibagi 26 per 2. Ingat 65 itu per 1 dikali, operasi bagi jadi kali, sehingga yang belakang dibalik 2 per 26. Berarti menghasilkan 25 kali 2 dibagi 26, hasilnya 5 cm. Jadi panjang BD-nya 5 cm. Kalian sudah berlatih memahami materi, saatnya berlatih mengerjakan soal. Simak baik-baik dan kerjakan. Soal yang pertama, silahkan dicatat. Seorang kakek ingin memetik kelapa langsung dari pohonnya yang tegak lurus dari tanah. Kakek menggunakan sebuah tangga di mana tangga tersebut mempunyai panjang bayangan yang sama.
dengan tinggi pohon kelapa, di mana ujung tangga mengenainya. Carilah jenis-jenis segitiga yang dapat kamu temukan dalam soal tersebut berdasarkan materi yang baru saja kalian pelajari. Berarti kalian belajar, ingat-ingat materi tentang sifat dari segitiga. Latihan soal yang kedua. Ani akan pergi ke rumah Doni untuk mengerjakan tugas. Untuk mencapai rumah Doni dari rumahnya, Ani harus berjalan lurus ke depan sejauh 40 meter. Lalu pada persimpangan, ia harus mengambil jalan kanan yang jika diukur, persimpangannya tersebut sudutnya sebesar 120 derajat. Kemudian ia berjalan lagi sejauh 5 meter untuk mencapai rumah Doni. Setelah sampai di rumah Doni, si Ani mengambil jalan pintas dengan cara melewati jalan setapak yang menarik lurus dari rumah Doni ke rumah Ani. Jika disketsakan jalur dari rumah Ani ke rumah Doni, kemudian melewati jalan setapak untuk pulangnya, akan membentuk apa ya? Nah, silahkan dicermati soal cerita tersebut. Latihan soal 3. Sebuah segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama panjang yaitu 15 cm dan panjang sisi lainnya 25 cm. Jika tinggi segitiga itu 12 cm, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Latihan soal yang keempat. Hitunglah keliling segitiga ABC berikut ini. Latihan soal 5. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui panjang NM itu 8 cm, tentukan keliling segitiga KLM tersebut. Latihan soal 6. Diketahui seutas besi dibengkokkan membentuk segitiga dengan perbandingan panjang sisi-sisinya yaitu 2:3:4. Jika sisi terpanjang tersebut adalah 44 cm, tentukan panjang besi tersebut. Latihan soal 7. Diketahui sebuah segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 24 cm dan panjang sisi yang lain 32 cm. Jika tingginya 10 cm, tentukan keliling serta luas dari segitiga tersebut. Latihan soal 8. Perhatikan gambar di samping. Tentukan luas segitiga tersebut. Lanjut latihan soal nomor 9. Perhatikan gambar segitiga berikut. Jika diketahui panjang PQ adalah 24 cm dan luas segitiga PQR adalah 84 cm², maka tentukan panjang RS. Soal terakhir yaitu soal nomor 10. Ibu Rina ingin membentuk taman berbentuk segitiga dengan sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter, panjang sisi lainnya 12 meter, dan tinggi 7 meter. Jika sekeliling taman tersebut akan dipasang pagar bambu dengan biaya 30.000 per meter dan di dalam taman akan ditanami rumput Jepang dengan biaya 25.000 per meter kuadrat. Maka berapakah biaya yang diperlukan semuanya untuk pembuatan taman tersebut? Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan sertakan kritik maupun sarannya. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang keliling dan luas segitiga.
Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu ya untuk belajarnya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, akan saya bagikan video-video pembelajaran lainnya. Silahkan like video, jangan lupa komen agar membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang berkualitas. Oke, salam damai, saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. And I'll go is not enough.